Kita melihat pembunuh bayaran yang bernama John Smith. Smith sedang diinterogasi oleh kepala polisi Spanyol bersama dengan dua anak buahnya. Kepala polisi itu seharusnya menjadi target Smith berikutnya. Tetapi dia malah menangkap Smith. Dan sekarang, kepala polisi ingin tahu siapa yang meminta Smith untuk membunuhnya. Namun Smith hanya diam saja. Dan hal itu membuat Kapolsek kesal. Setelah itu, Kapolsek berencana untuk menyiksa Smith dengan setrum berkekuatan tinggi. Namun di sini mereka tidak menyadari bahwa Smith telah berhasil melepaskan borgol di tangannya. Akibatnya, Kapolres dan anak buahnya tewas di tangan Smith. Adegan berpindah ke seorang hacker bernama Howard, yang terlihat mengirim file rahasia ke temannya. Howard sedikit gugup, karena dia baru saja mencuri kode file dari seorang pemimpin mafia, yang sistemnya berhasil dia retas. Setelah itu, Howard pergi ke bar untuk menemui preman yang menjual tiket dan paspor ilegal. Karena Howard berencana terbang ke Amerika. Ketika dia bertemu preman itu malah meminta kode file rahasia kepada Howard. Kemudian, Howard menjawab bahwa dia datang menemuinya hanya untuk membeli tiket dan paspor ke Amerika. Howard juga menjelaskan bahwa dia telah mengirim file kode ke temannya. Dan sekarang dia tidak memilikinya. Pada saat yang sama, ada dua preman lain yang datang mendekati Howard. Kemudian mereka memaksa Howard untuk pergi ke suatu tempat, agar mereka dapat menginterogasi Howard dan mendapatkan kode filenya. Namun tiba-tiba, seorang pria bernama Daniel menghentikan mereka. Dan tanpa pikir panjang, Daniel menghabisi preman itu bersama kedua anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi para preman, Daniel langsung membawa Howard ke sebuah gudang kosong untuk diinterogasi. Dan ternyata, Daniel adalah tangan kanan pemimpin mafia, yang diutus untuk mendapatkan file kode tersebut. Belakangan diketahui bahwa file itu berisi semua kejahatan bos Daniel, yaitu pemimpin mafia. Awalnya, Howard berbohong dengan mengatakan bahwa Daniel salah orang. Karena sebenarnya Howard tidak tahu apa-apa tentang kode file yang diinginkan Daniel. Namun setelah takut akan dibunuh, Howard akhirnya memberitahu Daniel bahwa dia telah menjual kode file tersebut kepada temannya, Anton. Howard juga memberitahunya bahwa Anton akan pergi ke perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, Howard berharap agar Daniel melepaskannya. Namun dia kemudian langsung dibunuh oleh Daniel. Adegan memperlihatkan seorang lelaki tua bernama Silver, yang sedang membaca koran. Tak lama kemudian, Daniel pun mendekati Silver, dan ternyata lelaki tua itu adalah bos Daniel, yang menyuruhnya mencari file kode rahasia yang berisi semua kejahatannya. Di sini Daniel menjelaskan bahwa dia tidak dapat menemukan file kode tersebut. Tetapi sekarang Daniel mengetahui bahwa file kode tersebut ada di tangan seseorang yang bernama Anton. Mendengar itu, Silver langsung meminta Daniel untuk segera mendapatkan file kode tersebut. Kemudian Daniel mengatakan bahwa Anton akan berada di perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan. Dan dia pasti akan mendapatkan kode file tersebut sebelum Anton kembali ke Amerika. Sementara itu, Smith akan pergi dengan perahu untuk menemui mentornya. Setelah beberapa jam, Smith akhirnya bertemu dengan mentornya. Orang tua ini adalah mentornya, yang biasanya menghubungkan pembunuh bayaran seperti Smith dengan klien. Di sini sang mentor langsung menegur Smith, karena dia tertangkap oleh kepala polisi Spanyol yang menjadi incaran Smith. Namun Smith mengatakan bahwa hal terpenting adalah berhasil menyelesaikan misinya, walau memakan waktu lebih lama dari yang dia perkirakan. Ternyata Smith tidak sekuat dulu, terutama sejak istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil. Menyadari bahwa Smith masih belum bisa melupakan kematian istrinya, sang mentor meminta Smith untuk istirahat dari pekerjaannya. Tapi Smith menolak, karena menurutnya dengan masih bekerja, dia bisa sejenak melupakan istrinya. Pada akhirnya sang mentor memberi Smith pekerjaan lain, yaitu mengambil kode rahasia dari Anton. Dan sebelum berangkat, sang mentor mengatakan bahwa Anton akan berada di perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan. Sang mentor pun menceritakan tempat-tempat yang biasa disinggahi Anton. Setelah itu, Smith bergegas ke perbatasan Meksiko dengan beberapa informasi yang sebelumnya diberikan oleh mentornya. Anton yang menjadi sasaran Smith adalah seorang hacker yang hebat, yang telah membuat beberapa perusahaan bangkrut. Sore harinya, Smith baru tiba di Meksiko dan berencana untuk istirahat dulu di sebuah penginapan. Dia juga menyewa seorang pelacur untuk menemaninya. Di kamarnya, Smith mengingat mendiang istrinya, jadi Smith tidak akan melakukan apapun dengan wanita ini. Nama wanita itu adalah Esmeralda.
Sepanjang malam, mereka hanya berbicara sambil menonton TV. Di sini Esmeralda menanyakan apa tujuan Smith datang ke kota ini. Kemudian Smith mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang akan menghabisi targetnya untuk menyelesaikan misinya. Setelah itu, Smith bertanya kepada Esmeralda, apa alasan dia menjadi pelacur. Mendengar itu, Esmeralda pun menjawab bahwa dia melakukan semua itu karena dia harus membiayai pengobatan adiknya yang sakit. Keesokan paginya, Smith diam-diam meletakkan uang di tempat tidur saat Esmeralda masih tertidur. Setelah itu, dia bergegas memulai misinya memburu targetnya yaitu Anton. Smith pun mengunjungi hotel yang biasa ditinggali Anton. Saat Smith diantar masuk, kepala pelayan hotel terlihat curiga. Smith yang mengetahui hal tersebut, langsung menodongkan pistol ke kepala pelayan hotel. Dan ternyata, dialah orang yang disuruh mentor untuk membantu Smith menjalankan misi. Mengetahui hal itu, Smith langsung meminta pria itu untuk menunjukkan semua CCTV di hotel itu. Dan setelah lama memantau, akhirnya Smith melihat Anton yang baru masuk hotel yang dijaga oleh dua bodyguard-nya. Di sini Smith mengenal salah satu pengawal itu, yaitu seorang yang bernama Lola Sky. Lola adalah mantan pembunuh yang cukup kejam di masa lalu. Beberapa jam kemudian, Smith memerintahkan pelayan hotel untuk mengantarkan makanan ke Anton, di mana Smith telah memasang alat perekam di kotak tisu. Dan sebelum berangkat, Smith meminta pramusaji untuk segera kembali jika sudah mengantarkan makanan. Namun sesampainya di kamar Anton, pelayan tersebut terlalu banyak bicara dan membuat Anton menjadi curiga. Dan akhirnya Anton memerintahkan Lola untuk segera menghabisi pelayan tersebut. Dan saat pramusaji itu akan dibunuh, untungnya Smith datang untuk membantu. Lalu terjadilah perkelahian yang sengit. Dalam kejadian ini, Lola berusaha membawa Anton pergi melalui lift. Namun Smith dengan sigap mengejarnya. Dan setelah lift dibuka, Lola menyuruh Anton untuk segera kabur menggunakan mobil. Namun pada saat yang sama, Smith mampu mengalahkan Lola dan mengejar Anton. Pada akhirnya, Smith berhasil menyudutkan Anton. Saat itu, pengawal Anton ingin menghentikan mobil Smith. Namun tanpa ragu, Smith langsung menabraknya sehingga ia langsung tewas. Di sisi lain, ternyata pelayan tersebut kini disandera oleh Daniel. Daniel bertanya di mana Smith dan Anton berada. Tapi pelayan mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali. Tapi karena terdesak, pelayan itu mengaku memiliki nomor Smith. Lalu Daniel langsung mengambil ponsel pelayan itu dan membunuhnya. Kembali ke Smith, yang kini membawa Anton ke sebuah tempat sepi. Namun saat di tengah perjalanan, Anton mencoba untuk melarikan diri. Tetapi Smith kemudian menghentikannya dengan sebuah tembakan. Di sini Smith bertanya mengapa Anton membangkrutkan banyak perusahaan besar. Dan apa sebenarnya isi dari file tersebut. Lalu Anton akhirnya mau menceritakan semuanya. Dia sangat membenci perusahaan besar yang selalu mengutamakan keuntungan daripada kualitas. Ini terjadi setelah Anton kehilangan istri dan anaknya, 3 tahun lalu akibat kecelakaan mobil. Saat itu Anton baru saja membeli mobil baru. Namun mobil tersebut mengalami kerusakan sistem akibat kegagalan produksi. Mendengar cerita Anton, Smith tiba-tiba teringat mendiang istrinya yang juga meninggal dalam kecelakaan mobil. Padahal itu mobil baru. Ditambah lagi jenis mobil yang dikendarai istri Smith sama dengan mobil yang dikendarai keluarga Anton. Anton mengatakan, mobil jenis ini diproduksi secara asal-asalan oleh perusahaan milik Silver, yaitu seorang lelaki tua yang merupakan kepala mafia. Pada akhirnya, Smith memutuskan untuk tidak membunuh Anton, dan menyuruh Anton untuk kembali ke mobil. Di tengah perjalanan, Anton melanjutkan ceritanya terkait kode file rahasia yang kini diincar Silver. Ternyata Silver akan segera menjual perusahaan mobilnya ke pihak lain, yaitu dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan isi file kode tersebut adalah semua data kejahatan Silver dalam membangun perusahaan mobilnya, termasuk menyuap pejabat dalam pemasaran mobil tersebut. Meskipun diproduksi secara asal-asalan dan sangat di bawah standar. Mendengar hal tersebut, Smith yang tadinya berniat membunuh Anton, kini berbalik berniat melindungi Anton. Ia pun berencana membawa Anton ke Amerika, dan memberikan kode file tersebut ke FBI sebelum perusahaan Silver dibeli oleh pihak lain. Setelah menempuh perjalanan jauh, Smith menghentikan mobilnya di samping sebuah warung untuk membeli minuman. Sementara Anton diminta untuk menunggu di dalam mobil. Ketika Smith baru saja membayar minuman di kasir, ada beberapa preman yang dikirim oleh Silver untuk menghabisi Smith dan membawa pergi Anton. Menyadari hal tersebut, Smith segera mempersiapkan diri.
Lalu terdengar suara tembakan. Dan saat hendak pergi, ternyata salah satu preman hendak membawa Anton pergi. Namun Smith segera menyelamatkan Anton. Setelah itu, Smith ingin membawa Anton kembali ke Amerika. Namun mereka terjebak kemacetan, karena banyak kendaraan yang juga ingin menuju Amerika. Di tempat yang sama, Lola berhasil menyusul Smith dan Anton. Karena sebelumnya dia memasang alat pelacak di mobil Anton yang sedang dikemudikan Smith. Tak hanya Lola, ternyata Daniel juga ada di sana. Karena berhasil melacak ponsel Smith. Daniel dan Lola terlihat mendekati mobil Anton. Sedangkan Smith sendiri yang sudah mengetahui keberadaan mereka, langsung meminta Anton keluar dari mobil. Pada suatu kesempatan, Daniel berhasil menemukan Anton. Namun Smith langsung menyerangnya dari belakang. Dan saat Daniel dan Smith berkelahi, Lola segera membawa Anton pergi dari sana. Smith yang kini terpojok, memutuskan untuk kabur di antara kerumunan. Singkat cerita, Daniel bertemu bosnya lagi. Di sini Daniel mengatakan bahwa dia telah bernegosiasi dengan Lola untuk pertukaran $1 juta dengan Anton. Mendengar hal tersebut, Silver pun mengatakan bahwa besok malam Daniel harus bisa menghabisi Anton dan Lola. Dan ini berarti, sejak awal Silver sudah berniat tidak akan memberikan bayaran pada Lola. Di sisi lain, Smith pergi ke bar untuk istirahat sejenak. Kemudian dia menghubungi mentornya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mentornya menjelaskan bahwa klien yang mengirim Smith sebenarnya adalah Silver. Tapi sekarang, sang mentor sudah mendapatkan informasi bahwa Silver hanya memanfaatkan mereka, karena jika Smith sudah mendapatkan Anton, maka Smith juga pasti akan dibunuh. Dan tidak akan pernah mendapatkan bayaran. Mendengar hal tersebut, Smith menceritakan bahwa Anton kini bersama Lola. Smith yang sudah lama mengenal Lola. Ia yakin Lola akan meminta tebusan kepada Silver. Kemudian mentor mengatakan bahwa Silver hanya akan menjebak Lola. Karena Silver tidak akan mau mengeluarkan uang sepeser pun. Mentor Smith juga memberitahu Smith bahwa Silver sering melakukan transaksi ilegal di gedung yang ditinggalkan. Itu adalah gedung proyek pemerintah yang sekarang terbengkalai. Karena uangnya telah dikorupsi oleh Silver. Dan ketika Smith hendak meninggalkan bar, orang-orang di sana ingin menangkap Smith. Karena ternyata mereka adalah anak buah Silver. Setelah melumpuhkan beberapa dari mereka, Smith memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, saat Smith berlari, dia tertembak dari belakang. Setelah itu Smith pun naik taksi dan pergi ke tempat Esmeralda, yaitu pelacur panggilan yang pernah menemaninya. Sesampainya di sana, Esmeralda langsung merawat luka Smith dengan sepenuh hati. Lalu mereka pun terbawa suasana. Dan akhirnya melakukan yang mantap-mantap. Keesokan paginya, ketika Smith sedang sarapan, dia terkejut karena Daniel datang bersama penjaga bar. Smith takut Esmeralda akan menjadi korban. Jadi dia memutuskan untuk kabur bersama Esmeralda. Setelah membunuh penjaga bar anak buah Daniel, Smith dan Esmeralda ditembak oleh Daniel. Tapi untungnya mereka berdua bisa kabur dari tempat itu. Kemudian mereka bergegas ke gedung terbengkalai untuk menemui Anton. Tak lama kemudian, saat mereka mendekati gedung, Smith meminta Esmeralda untuk pergi sejauh mungkin. Karena dia tidak ingin Esmeralda mendapat masalah besar. Awalnya Esmeralda menolak karena ingin bersama Smith. Apalagi sekarang adiknya sudah meninggal. Tapi Smith masih ingin Esmeralda pergi. Kemudian Smith memasuki gedung tersebut untuk mencari Anton yang sedang bersama Lola. Dan saat Smith mendekat, Lola langsung menembaknya. Lola kemudian menyembunyikan Anton di sebuah ruangan. Sementara dia kembali untuk melawan Smith. Di sini, Smith mencoba mengingatkan Lola, jika Silver tidak akan pernah membayarnya. Bahkan Silver berencana untuk membunuh Lola dan Smith untuk menghilangkan bukti. Lola yang tidak percaya tetap ingin melawan Smith. Hingga pada suatu kesempatan, Smith berhasil menyudutkan Lola. Di sini Smith mengatakan bahwa dia tidak akan menghabisi Lola selama dia segera meninggalkan tempat ini. Setelah mempercayai apa yang dikatakan Smith, akhirnya Lola pun pergi. Tak lama setelah itu, Daniel datang ke gedung itu. Lalu terjadi perkelahian antara Daniel dan Smith. Namun sayangnya, dalam laga ini, Smith terpojok oleh Daniel. Namun saat Daniel hendak menghabisi Smith, tiba-tiba Lola menyelamatkan Smith. Yaitu untuk membalas budi, karena Smith tidak membunuhnya dalam pertarungan tadi siang. Setelah semuanya selesai, Smith dan Anton meninggalkan gedung. Lalu Smith terkejut karena Esmeralda masih menunggunya. Dan ternyata, dia benar-benar tidak ingin berpisah dari Smith. Setelah itu, Smith mengajak Anton untuk menyerahkan kode file tersebut ke FBI.
Sementara itu, Smith akan pensiun sebagai pembunuh bayaran dan memulai hidup baru dengan Esmeralda. Keesokan paginya, Silver yang sudah mengetahui semua kejahatannya telah terungkap. Akhirnya memilih untuk bunuh diri. Dan berbulan-bulan kemudian, Esmeralda dan Smith kini terlihat bahagia. Terutama karena mereka akan segera punya seekor bayi.